Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Faadila, dari Prodi PAI semester 4 pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang fikih munakahat dan jinayah dengan materi talak, rujuk, fasakh, dan huluk. Pengertian talak. Secara etimologis, talak berarti memutuskan, melepaskan, dan meninggalkan. Para ulama berpendapat, pengertian talak adalah melepaskan hubungan atau ikatan pernikahan dengan melakukan lafaz atau kata-kata yang semakna dengan talak. Nuyus dan sikok. Nuyus ialah sesuatu tindakan istri yang dapat diartikan menentang kehendak suami dengan tidak ada alasan yang dapat diterima. Sikok ialah terjadi perpecahan dan kesengketaan antara suami dan istri. Yang keempat, rukun talak. Telah dewasa, berakal sehat, atas kesadaran dan kehendak sendiri, ucapan talak yang dikemukakan berdasarkan kesadaran dan kesengajaan. Pembagian talak dilihat dari segi kondisi istri yang ditalak. A. Talak sun'i. B. Talak bid'i. Dilihat dari boleh atau tidaknya suami merujuk. A. Talak roj'i. B. Talak ban'in. Ada ban'in sugro dan ban'in kubro. Dilihat dari segi pengucapannya, syahri dan kinayah. Rujuk. Pengertian rujuk menurut bahasa artinya kembali. Menurut istilah fikih, rujuk adalah mengembalikan istri dalam masa iddah kepada pernikahan semula. Rujuk hanya bisa dilakukan pada istri yang ditalak 1 atau 2. Rujuk tidak memerlukan akad nikah baru selama masa iddahnya belum habis dan tidak memerlukan persetujuan istri. Jika rujuk dilakukan setelah masa iddahnya habis, maka harus dilakukan akad nikah baru. Hukum rujuk. A. Mubah. Ini adalah hukum asal rujuk. B. Wajib terhadap suami yang menceraikan istrinya dengan talak bid'ah. Haram apabila rujuknya hanya menyakiti sang istri. D. Makruh apabila penceraiannya itu lebih baik dan berfaedah bagi keduanya, suami istri. Sunnah jika maksud suami adalah untuk memperbaiki keadaan istri dan rujuk lebih berfaedah bagi keduanya. Syarat rujuk. A. Orang yang dirujuk atau istri, keadaan istri disyaratkan 1. Sudah pernah digauli. 2. Harus jelas orangnya bagi suami yang mempunyai lebih dari satu istri. 3. Talaknya adalah talak roj'i. 4. Dirujuk ketika dalam masa iddah. B. Orang yang merujuk suami, keadaan suami disyaratkan 1. Baligh. 2. Berakal sehat. 3. Atas kemauannya sendiri. C. 2 orang saksi. Rujuk sebaiknya ada saksi karena itu keberadaan saksi hukumnya sunnah, tidak wajib. Sighot. Pernyataan ada 2, yaitu dengan kata yang jelas, syari, dengan kata sindiran atau kinayah. Hikmah rujuk. 1. Dapat mewujudkan islah suami istri, dapat menghindarkan pecahnya hubungan kerabat. 3. Dapat menghindarkan terbengkalainya pendidikan anak. 4. Dapat menghindarkan gangguan jiwa atau stres. 5. Dapat menghindarkan perbuatan dosa. 6. Memungkinkan suami berintrospeksi diri pada masalah yang menyebabkan penceraian. 7. Dapat menurunkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala selama suami istri beritikat baik. Yang ketiga, fasakh. Menurut bahasa berarti mencabut atau menghapus. Sedangkan fasakh dalam konteks perceraian adalah mencabut atau membatalkan perkawinan dikarenakan keadaan-keadaan tertentu. Ada 2 keadaan, yaitu 1. Keadaan yang berbentuk sebab. 2. Keadaan yang berbentuk syarat. Keadaan yang berbentuk sebab maksudnya apabila terpenuhinya keadaan tersebut dengan sendirinya pernikahan telah menjadi batal. Contohnya, antara suami istri masih ada hubungan mahram seperti saudara seayah atau rodok sepenyusuan. Yang kedua, keluar dari agama, murtad. Apabila salah satu dari kedua keadaan tersebut telah terjadi, maka dengan sendirinya pernikahan telah batal tanpa menunggu proses persidangan. 2. Keadaan yang berbentuk syarat.
Maksudnya keberadaan suatu yang menterbelakangi boleh fasad tidak dengan sendirinya merusak pernikahan, tergantung gugatan pihak yang dirugikan. Contohnya gila, KDRT, gangguan fungsi seksual, tidak bisa memberikan nafkah kepada istri, tidak menjalankan syariat Islam seperti tidak mau sholat 5 waktu. Yang keempat, huluk, talak tebus, yaitu talak yang diucapkan oleh suami dengan pembayaran dari pihak istri kepada suami. Talak tebus ini boleh dilakukan sewaktu suci maupun haid, karena talak ini terjadi dan kemauan istri. Sekian pemaparan dari saya mengenai materi fikih munakaah jinayah, talak, rujuk, fasok, dan huluk. Apabila ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar dan jangan lupa like-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.